Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan saya jelaskan materi tentang struktur atau struct. Struktur merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan data. Masing-masing elemen data tersebut dinamakan field atau elemen terstruktur. Field tersebut bisa memiliki tipe data yang sama ataupun yang berbeda, meskipun field tersebut dalam satu kesatuan tetapi tetap bisa diakses secara individu. Jadi struct atau struktur ini adalah satu fitur bahasa pemrograman C atau C++ yang merupakan keyword yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah deklarasi untuk membuat pengelompokan variabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, kalau dalam array itu adalah variabel yang bertipe sama. Kalau yang di struct di sini adalah pengelompokan variabel yang bertipe data berbeda. Bisa sama, bisa berbeda, tapi di sini bisa memuat untuk tipe data yang berbeda. Nah, untuk elemen data ini isinya bisa jadi adalah pengelompokan variabel, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam struct itu sendiri nanti juga ada struct-nya atau pengelompokan dari variabel dan struct. Kemudian untuk mendeklarasikan struktur itu sendiri, nah di sini ada beberapa cara ya. Saya contohkan dengan dua cara. Yang pertama di sini ada cara yang pertama di sini dengan struct nama strukturnya. Struct ini harus dituliskan karena ini adalah kata kuncinya. Jadi struct kemudian nama strukturnya. Kemudian yang ada di dalam kurung kurawal ini adalah variabelnya atau blok yang digunakan untuk mendeklarasikan anggota atau elemen dari struktur itu sendiri. Nah, di sini isinya adalah pendeklarasian dari variabel-variabel yang kita gunakan. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal dan sebelum titik koma di sini ada nama objeknya. Nama objek itu bisa disebut dengan nama identifier atau bisa disebut nama alias. Yang mana nanti nama objek di sini yang akan digunakan sebagai pemanggilan dari struktur yang tadi sudah kita buat. Atau cara yang kedua di sini untuk pendeklarasian struktur yaitu pemberian nama objeknya adalah terpisah dengan deklarasi dari struktur itu sendiri. Nah, di sini caranya adalah struct, kata kuncinya harus ditulis struct, kemudian nama structnya atau nama strukturnya, kemudian anggota atau elemen dari strukturnya di sini diletakkan dalam antara kurung kurawal ya. Kemudian nama objeknya, kalau yang tadinya di antara kurung tutup kurawal dengan titik koma, maka di sini tidak ada. Jadi nama aliasnya atau nama objek atau identifiernya itu nanti akan terpisah dengan deklarasi dari struct itu sendiri. Nah, karena tempatnya terpisah, maka untuk pemberian nama aliasnya menuliskannya seperti ini. Struct, kemudian nama struktur yang tadi dideklarasikan, yaitu namanya sama dengan nama struktur yang kita deklarasikan, kemudian nama objeknya atau nama aliasnya atau nama yang baru. Nah, ini untuk cara pendeklarasian dari struct atau struktur. Nah, ini ada contoh deklarasi struktur yang sudah ada membernya atau sudah ada anggota dari variabel-variabel ya. Struct mahasiswa, nama structnya adalah mahasiswa. Anggotanya atau membernya adalah variabel name, variabel nama, variabel jurusan, dan variabel IPK. Tipe datanya di sini ada karakter dan float. Kemudian nama objeknya adalah MHS. Kemudian contoh yang berikutnya di sini ada struct tanggal. Membernya ada 3, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Nama aliasnya atau nama objeknya adalah TGL. Tetapi karena di sini tanggal, bulan, dan tahun itu tipe datanya sama, maka bisa dituliskan lebih simple lagi seperti ini jadinya. Jadi struct tanggal, kemudian pendeklarasian anggotanya adalah integer, tanggal, bulan, tahun,
dan nama aliasnya adalah TGL. Nah, ini contoh langsung ke codingnya. Ini saya contohkan menggunakan Burlan ya. Di sini ada nama struct-nya adalah struct stock. Kemudian membernya ada dua, yaitu nama, yaitu tipe datanya karakter. Kemudian ada variabel jumlah, tipe datanya adalah integer. Kemudian nama objeknya adalah stocks. Di sini ada stock, di sini nama aliasnya adalah stocks. Nah, nama alias sama nama strukturnya itu harus sama atau berbeda? Sebaiknya dibedakan, karena nanti nama alias itu kan nama atau nama objek itu nanti nama yang akan digunakan untuk pemanggilannya. Jadi dibedakan di sini untuk nama aliasnya. Di sini saya tambahkan s, jadi sudah berbeda. Kemudian untuk mengakses variabel yang tadi sudah masuk ke dalam elemen struktur, di sini kita masukkan nama barang kemudian jumlah, kemudian kita saat memanggil variabel di sini harus dipanggil dulu nama objeknya, yaitu cin stocks. Stocks ini adalah nama di sini. Nah, ini adalah nama objeknya. Ini yang pertama adalah nama objeknya dulu, kemudian ada titiknya, kemudian ada nama variabel yang akan kita akses. Kemudian untuk menginputkan jumlah barang ke dalam jumlah, berarti harus dipanggil juga nama objeknya, kemudian ada titik, kemudian ada variabel yang akan diakses. Nah, untuk pemanggilan variabel yang ada di dalam struktur itu juga sama, yaitu nama objeknya harus disebutkan, kemudian titik, kemudian nama variabel yang akan diakses. Ini juga sama, nama alias atau nama objek atau identifier, kemudian titik, kemudian variabel yang akan diakses, yang akan dipanggil. Nah, ini contoh yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi nama stoknya, nama stocks atau alias objeknya itu langsung jadi satu, kalau ini terpisah. Jadi nama strukturnya di sini adalah stock, kemudian membernya ada dua, nama dan jumlah. Kemudian di sini selesai deklarasi. Nah, ini adalah pemberian nama alias atau nama objek. Karena terpisah tidak langsung jadi satu, maka di sini tulisnya harus lengkap, yaitu struct, nama strukturnya ini ngambil dari sini, kemudian nama aliasnya atau nama objeknya adalah persediaan. Nah, ketika pendeklarasian struktur itu letaknya terpisah dengan pemberian nama objek, maka di sini tidak harus persis di bawahnya ya. Nanti misalkan di bawahnya pendeklarasian stok di sini ada struktur yang lain atau ada pendeklarasian variabel, nanti untuk pemberian nama objeknya bisa juga di bawahnya itu. Artinya tidak langsung persis di bawahnya deklarasi dari struktur itu sendiri. Nah, untuk mengaksesannya di sini sama dengan yang tadi, yaitu untuk menginputkan data ke dalam nama dan jumlah, di sini harus dipanggil dulu nama aliasnya. Ini nama aliasnya ya, ini nama objeknya. Kemudian ini dipanggil. Kemudian ada titiknya, titiknya wajib. Kemudian variabel yang akan diisikan data atau yang akan diakses. Kemudian di sini juga sama, nama objek, ada titik, kemudian jumlah. Untuk pemanggilan datanya juga sama. Di sini ada nama objek, kemudian ada titik, ada variabel yang akan diakses. Ini juga sama, titik, variabel yang akan diakses. Nah, di sini untuk untuk pembuatan variabel atau pengaksesan variabel yang masuk ke dalam struct itu harus dipanggil dulu nama objeknya. Kalau misalkan di sini ada variabel yang tidak masuk ke dalam struct, maka pemanggilannya seperti biasa, yaitu hanya memanggil variabel itu sendiri tanpa harus ada struct-nya, tanpa harus menuliskan nama objek atau nama aliasnya. Jadi struktur di sini sebenarnya hanyalah deklarasi untuk membuat sebuah tipe data baru yang didirikan oleh si programmernya, yaitu data struktur. Nah, data struktur tersebut itu akan digunakan sebagai pembuatan objek. Pembuatan objek itu dapat dilakukan di dalam deklarasi struct atau di luar deklarasi struct.
Jadi pembuatan objek itu sebenarnya sama seperti pembuatan variabel seperti biasanya. Yang berbeda hanya kita menggunakan tipe struktur sebagai tipe datanya. Jadi variabel-variabel yang sudah dijadikan sebagai anggota atau member yang ada dalam struktur ini, jadinya tipe datanya adalah tipe data struct. Nah, di sini makanya untuk memanggilan variabel-variabel yang sudah masuk ke dalam struktur harus dipanggil nama aliasnya. Kemudian ini contoh pendeklarasian struct yang berbeda dari yang tadi, yaitu mengakses elemen struktur yang lain, atau kita dalam struct itu memberikan nama objeknya atau nama aliasnya itu berada di dalam pendeklarasian struct yang lain. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada data TGL. Data TGL ini memiliki anggota atau memiliki elemen variabel, ada tanggal, bulan, dan tahun. Ini belum ada nama aliasnya. Kemudian struktur yang kedua namanya adalah teman. Memiliki anggota atau elemen, di sini ada nama, ada jenis kelamin. Tetapi di sini diberikan pemberian nama alias atau pemberian nama objek terhadap struktur data TGL. Tadi kan di sini belum ada nama objeknya. Nah, ini diberikan di dalam pendeklarasian variabel atau member yang ada dalam struktur teman. Jadi di sini pemberian namanya adalah struct data TGL yang dapat dari sini yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian nama objeknya adalah TGL. Jadi untuk data TGL ini memiliki nama objek atau nama alias sama dengan TGL ya. Ini sudah dideklarasikan di sini. Nah, jadi artinya struktur teman di sini membernya jadinya ada 5, yaitu member yang aslinya di sini ada nama, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada member yang dimiliki oleh data TGL dengan alias TGL, yaitu TGL, bulan, dan tahun. Struktur teman di sini memiliki nama objek yaitu info, yaitu struct teman mengambil dari sini, kemudian nama aliasnya atau nama objeknya di sini adalah info. Kemudian untuk pengaksesannya, pada saat kita menginputkan data, pada saat diinputkan data ke variabel nama dan jenis kelamin, di sini cukup disebutkan objek yang memilikinya, yaitu info titik. Nah, di sini kan nama dan jenis kelamin, tadi yang memiliki hanya nama dan jenis kelamin itu yang memiliki adalah struktur teman dengan nama alias info. Sedangkan tanggal, bulan, dan tahun itu yang memiliki adalah data TGL dengan alias TGL, tetapi dia diakses oleh struktur teman yang sudah memiliki nama alias info. Sehingga untuk penulisan dari variabel yang akan diakses dalam struktur tanggal yaitu info itu adalah struct yang mengakses, kemudian titik, kemudian di sini adalah struct yang diakses, kemudian di sini adalah variabel yang akan kita inputkan datanya. Ini juga sama, bulan, tahun, dia adalah variabelnya. TGL di sini adalah nama alias dari struktur yang memiliki variabel yang akan kita akses. Kemudian info di sini adalah struct yang mengaksesnya. Untuk outputnya juga sama, di sini nama dan jenis kelamin cukup dengan info karena di sini dia tidak melalui pengaksesan struktur yang lain. Jadi dia langsung dideklarasikan dalam struktur info tadi ya. Kemudian untuk tanggal, bulan, dan tahun di sini masuk ke dalam struktur struct yang mengakses yaitu struct info, kemudian yang diakses adalah struct tanggal, kemudian variabelnya adalah tanggal. Ini juga sama, bulan adalah variabelnya, TGL di sini adalah objek dari bulan itu, kemudian info adalah yang mengakses. Ini juga sama. Nah, nanti outputnya sama. Jadi di sini harus dibedakan variabel apa yang masuk ke dalam struct, kemudian apakah variabel tersebut itu ada diakses juga oleh si struct yang lain. Kalau misalkan diakses dengan struct yang lain, berarti kita memanggilnya harus struct yang mengakses dulu, kemudian struct yang diakses baru variabelnya.
Nah, ini ada tambahan, namanya adalah enumerasi. Enumerasi adalah tipe data yang mempunyai elemen-elemen yang bertipe konstanta dengan urutan yang sudah ditentukan. Nilai-nilai dari konstanta ini berupa nilai-nilai integer yang diwakili oleh pengenal yang ditulis di antara tanda kurung kurawal. Di sini ya. Tipe ini dideklarasikan dengan kata kunci E6. Nah, kalau kita memiliki nilai konstanta yang menggunakan integer itu ada boolean. Boolean itu hanya memiliki nilai true dan false. True itu dengan 1, false itu dengan 0. Tetapi boolean itu kan hanya 2 ya. Misalkan laki-laki true, kalau perempuan false, berarti hanya 2 itu. Nah, kalau misalkan kita memiliki nilai kebenaran atau nilai konstanta yang lebih dari 2 atau yang lebih dari 0 dan 1, itu tidak bisa diwakilkan dengan boolean, sehingga kita bisa mewakilkan dengan namanya enumerasi. Contohnya seperti hari, misalkan hari itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti ada 7 ya. Maka nanti akan dirubah ke dalam nilai integer mulai dari 0, berarti 0 itu Senin, 1 Selasa, sampai dengan Minggu itu nilainya adalah 6. Nah, itu nanti untuk contoh-contoh enumerasi ya. Ini jarang digunakan, tetapi kalau misalkan nanti suatu saat kita melihat kok ada enumerasi, jadi kita sudah tahu apa itu enumerasi. Nah, untuk deklarasi dari enumerasinya yaitu di sini ada kata E6-nya, ini wajib. Ini huruf kecil ya kalau untuk deklarasinya. Karena di C++ itu case sensitif, jadi kita buat yang kecil semua. E6, kemudian di sini ada nama enumerasinya apa. Kemudian di sini ada nilainya. Nilainya apa yang nanti akan kita buat ke dalam enumerasinya. Nah, ini ada contoh. E6, nama E6-nya adalah Jekyll atau jenis kelamin. Di sini isinya adalah pria dan wanita. Kemudian ada struct, nama struct-nya adalah siswa. Di sini untuk mendeklarasikan atau membernya ada NIS, ada nama, dan membernya juga ada enumerasi. Enumerasi apa? Enumerasi Jekyll yang dideklarasikan ke dalam variabel kelamin. Jadi di sini ada 3 variabel yang ada dalam struct siswa, yaitu NIS, nama, dan kelamin. NIS tipenya integer, nama tipenya karakter, kemudian kelamin tipe datanya adalah jenis kelamin. Siswa ini memiliki nama objek adalah A. Kemudian ini akan diinputkan secara statis, jadi langsung diinputkan dalam codingnya. Untuk menginputkan NIS, maka di sini harus disebutkan juga nama objeknya A titik, kemudian variabelnya NIS, nilainya 1, 2, 3. Kemudian untuk nama, di sini adalah objek A, kemudian titik, nama variabelnya nama diisikan dengan Yuli. Kemudian objeknya A titik, kemudian diinputkan ke dalam variabel kelamin sama dengan wanita. Nah, pada saat pemanggilan nanti sama seperti pemanggilan struct yang tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu nama objeknya dipanggil, kemudian titik, baru nama variabelnya. Oke, kemudian di sini ada contoh yang lain. Jadi sama dengan yang tadi untuk pengaksesan struktur yang lain ya. Ini contoh sama seperti yang tadi, yaitu di sini kita memiliki struct tanggal. Struct tanggal, membernya ada 3 ya, ada hari, ada bulan, ada tahun. Dia belum memiliki nama objek karena setelah kurung tutup langsung titik koma, belum ada nama aliasnya atau nama objeknya. Kemudian struct yang kedua di sini ada jalan, ada kota. Ini juga belum ada nama objeknya. Kemudian ada struct yang ketiga, yaitu struct, kemudian di sini membernya ada nama, ada gaji. Jadi nama dan gaji ini member yang dimiliki oleh struct. Nah, nama structnya apa? Dia tidak punya nama struct, tapi dia memiliki nama objek. Bisa dituliskan seperti ini karena ini akan kita inputkan langsung ke dalam structnya. Nah, untuk struct karyawan ini tidak ada nama objek, tidak ada nama structnya, tapi langsung memberi nama objek. Ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini ada struct karyawan yang asli dari
variabel atau member dari strak karyawan di sini adalah nama dan gaji. Tetapi di sini ada dua perintah pemberian nama alias atau pemberian nama objek, yaitu pemberian nama objek terhadap struktur tanggal yang sudah dideklarasikan sebelumnya dengan alias atau nama objeknya adalah masuk. Kemudian struktur yang kedua di sini pemberian nama aliasnya atau nama objeknya berada di dalam struktur karyawan, yaitu struktur alamat tadi diberikan nama objek atau alias adalah tinggal. Nah, di sini karena tidak ada nama struknya, langsung memberikan nama objeknya di sini adalah karyawan dan ini diinputkan langsung ke dalam strukturnya, maka di sini harus urut, tidak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu mengaksesnya itu tidak harus urut, yang penting nama objek dan variabelnya itu disebutkan. Mau dibalik yang tadi deklarasikan pertama kemudian diinputkan yang terakhir itu juga boleh, atau hanya beberapa variabel saja yang akan diakses itu juga boleh. Tetapi kalau yang seperti ini diinputkan harus urut. Nah, yang pertama di sini ada Arif Kurniawan, ini harus diinputkan pertama karena di sini deklarasinya adalah awal ya. Kemudian 17 11 87 ini yang akan diinputkan ke dalam variabel yang ada di dalam member struktur tanggal dengan objek masuk, yaitu di sini tanggal, bulan, tahun. Kemudian ada Jalan Raya 5 dan Yogyakarta, ini akan tersimpan dalam variabel yang berada dalam struktur alamat dengan alias atau dengan objek tinggal. Kemudian 750.000 ini masuk ke dalam gaji. Nah, ini untuk penginputannya urut seperti ini. Tetapi untuk pemanggilannya nanti tidak urut, tidak masalah. Yang penting di sini objeknya juga disebutkan. Nah, ini untuk memanggil nama Arif Kurniawan. Di sini Arif Kurniawan tersimpan dalam variabel nama yang ada dalam struktur karyawan. Kemudian 17 ini tersimpan dalam variabel hari yang ada di dalam struktur masuk yang diakses oleh karyawan. 11 di sini tersimpan dalam variabel bulan yang berada dalam struktur masuk yang diakses oleh karyawan. 87 tersimpan dalam tahun masuk ke dalam objek struktur masuk kemudian diakses oleh struktur karyawan. Kemudian Jalan Raya 5 ini tersimpan dalam variabel jalan yang berada dalam struktur tinggal yang diakses oleh struktur karyawan. Yogyakarta tersimpan dalam kota pada struktur tinggal yang diakses oleh struktur karyawan. Kemudian 750.000 ini dia tersimpan dalam variabel gaji yang ada dalam struktur karyawan. Nah, di sini contohnya sama dengan yang tadi ya, pengaksesannya yang penting ada nama objek atau nama aliasnya. Nah, ini untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi sama dengan tadi ya. Untuk urutannya itu bebas untuk outputnya karena yang penting dipanggil berdasarkan nama objeknya. Tetapi kalau inputan langsung statis yang seperti ini yang harus diurutkan sesuai dengan deklarasinya. Oke, itu penjelasan dari saya. Mungkin untuk tugas nanti bisa dikerjakan sendiri ya di rumah. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.